Jumpa lagi dengan Gunawan dalam ruang belajar matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan. Kita lihat soal nomor 17. Diketahui fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus AX plus B. Diketahui 5, min 8 adalah titik balik minimumnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan titik balik maksimumnya. Nah, dalam hal ini kita belum mengetahui nilai A dan B ini. Kita akan terlebih dahulu mencari A dan B-nya. Nah, kita gunakan turunan, kita turunkan fungsi ini, kita peroleh Y sama dengan 3X kuadrat min 6X plus A. Karena di sini kita bicara adalah titik stasioner, yaitu titik balik maksimum minimum, maka di sini Y aksen sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Kita peroleh A-nya adalah minus 45. Nah, dengan demikian kita bisa masukkan ke dalam A ini adalah minus 45. Nah, karena titik ini merupakan titik balik minimum, dan titik ini terletak pada fungsi ini, maka kita masukkan Y-nya min 8 dan X-nya di sini adalah 5. Kita masukkan, di sini A-nya sudah kita ganti dengan minus 45. Dengan demikian kita dapat B-nya adalah 167. Dengan demikian fungsinya itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 45X ditambah 167. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari titik balik maksimum, yaitu koordinat K, H ini. Dari turunannya ini, kita peroleh tadi A-nya adalah minus 45 di sini. Nah, dengan demikian, kalau ini kita sederhanakan, kita peroleh persamaan ini, kita faktorkan, lalu kita dapatkan di sini, pembuat nolnya adalah X sama dengan 5, dan di sini X sama dengan min 3. Nah, tadi 5 di sini sudah dapat, ini adalah titik balik minimum. Tentunya ini adalah titik balik maksimumnya. Nah, kita masukkan di sini X sama dengan min 3, ya, ke sini. X min 3 kita masukkan ke sini, maka kita akan memperoleh Y-nya adalah 248. Dengan demikian, koordinat min 3, 248 inilah merupakan titik balik maksimumnya. 18. Diketahui fungsi Y sama dengan A akar X ditambah B per akar X. Kemudian titik 4,13 ini merupakan titik balik dari fungsi ini. Nah, yang diminta adalah A ditambah 2B, di mana A di sini dan B adalah ini. Nah, kita akan mencari nilai A dan B. Kita gunakan di sini turunan. Jadi kita turunkan fungsi ini, maka turunannya kita peroleh A per 2 akar X dikurang B per 2X akar X. Karena di sini adalah titik balik, maka di sini Y aksen sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa faktorkan bentuk ini menjadi 1 per akar X dikali A min B per X sama dengan 0. Nah, tentunya bentuk A min B per X ini adalah sama dengan 0. Nah, dengan demikian karena di sini 4,13 merupakan titik balik, maka X sama dengan 4 boleh saya masukkan ke sini. Jadi kita peroleh A min B per 4 sama dengan 0, B-nya adalah 4A. Nah, karena ini merupakan titik yang terletak pada fungsi, maka saya bisa masukkan Y-nya di sini adalah 13, dan X-nya di sini adalah 4. Nah, dengan demikian kita peroleh 13 sama dengan A akar 4 ditambah B per akar 4. Nah, karena B di sini adalah 4A, maka B di sini bisa saya gantikan dengan 4A. Sehingga kita peroleh A sama dengan 13 per 4 dengan menyelesaikan persamaan ini. Kemudian kita masukkan di sini A 13 per 4, maka kita peroleh di sini B-nya adalah 13. Dengan demikian, A tambah 2B adalah 13 per 4 ditambah 2 kali 13. Kita peroleh A tambah 2B-nya adalah 117 per 4. 19. Diketahui sebuah persamaan X pangkat 3 min 6X kuadrat min 15X ditambah K sama dengan 0. Di sini kita diminta untuk menentukan batasan nilai K sedemikian sehingga
persamaan ini memiliki 3 akar real yang berbeda. Jadi kita disuruh menentukan batasan nilai K ini. Nah, saya bisa mengasumsikan bahwa ini adalah sebuah fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat min 15X plus K. Dimana untuk sama dengan 0, artinya di sini Y-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, fungsi ini memotong sumbu X. Nah, kita bisa turunkan fungsi ini, sehingga kita peroleh persamaan ini. Bila ini kita sederhanakan, kita dapatkan persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh X sama dengan 5 dan X sama dengan min 1. Nah, di sini kita periksa untuk nilai X yang di sebelah kanan angka 5, misalkan kita ambil angka 6, maka 6 kurang 5 positif, 6 tambah 1 positif. Positif kali positif, positif. Positif, negatif, positif. Untuk Y aksen yang nilainya adalah positif, maka di sini fungsinya naik. Lalu di sini negatif, fungsinya turun, lalu di sini kembali naik. Dengan kata lain, fungsinya nanti bentuknya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Dan di sini memotong sumbu X, artinya di sini Y-nya sama dengan 0. Nah, K di sini adalah konstanta yang menentukan pergeseran dari fungsi ini. Dengan kata lain, untuk K sama dengan 0, saya bisa mendapatkan di sini untuk X min 1, Y-nya adalah 8. Dan untuk X sama dengan 5, maka Y-nya adalah min 100. Artinya apa? Artinya di sini berjarak 100. Dan ini berjarak 8. Nah, untuk mendapatkan 3 akar real yang berbeda, artinya fungsi ini memotong sumbu X di 3 titik. Nah, untuk mendapatkan perpotongan di 3 titik ini, maka pergeseran fungsi ini, apabila kita geser ke atas, maka pastikan pergeserannya itu adalah kurang dari 100. Dan untuk pergeseran yang ke bawah, maka pastikan pergeserannya adalah lebih besar dari minus 8. Kenapa minus 8? Karena di sini kita menggesernya ke bawah. Kalau geser ke bawah berarti nilainya negatif. Jadi nilainya K lebih besar dari min 8, K lebih kecil dari 100, dan K sama dengan 0. Ini adalah batasan nilai K supaya persamaan ini mempunyai 3 akar real yang berbeda. Diketahui, sebuah fungsi Y sama dengan 1/4 X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah M. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan batasan nilai M ini, sehingga fungsi tersebut memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, kita akan menggunakan turunan. Kita turunkan fungsi ini, maka kita peroleh Y aksen sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 8X. Nah, kita buat di sini sama dengan 0, karena di sini kita akan menentukan titik stasionernya. Nah, kita faktorkan bentuk ini, kita peroleh persamaan ini. Dengan demikian, X-nya di sini sama dengan 0, di sini X sama dengan 4, dan di sini X sama dengan 2. Kita buat di garis bilangan, kita uji nilai dari Y aksennya. Bila kita ambil nilai X yang ada di sini, 5 misalkan, kita masukkan di sini 5 dikali 5 kurang 4 positif, 5 kurang 2 positif. Positif kali positif kali positif, hasilnya adalah positif. Dengan demikian di sini positif, negatif, positif, negatif. Ya, untuk Y aksen negatif berarti fungsinya turun, untuk positif naik, lalu negatif turun, positif naik lagi. Dengan demikian fungsinya nanti akan berbentuk seperti ini. Ya. Nah, untuk M sama dengan 0, untuk M sama dengan 0, di sini kita dapatkan untuk X-nya 0, maka Y-nya 0. Kemudian untuk X sama dengan 2, kita peroleh Y sama dengan 4. Jadi kita masukkan di sini X-nya 2. Dengan M-nya di sini adalah 0, maka kita peroleh Y-nya adalah 4. Kemudian untuk X-nya 4, maka Y-nya 0. Dengan demikian kita mengetahui bahwa untuk X sama dengan 2, maka di sini adalah Y-nya adalah 4. Berarti di sini berjarak 4. Nah, untuk mendapatkan ya posisi fungsi ini memotong
sumbu X di dua titik yang berbeda, pertama adalah M sama dengan 0. Kemudian kita bisa menggeser kurva fungsi ini ke bawah, ya, sedemikian sehingga memotong fungsi di dua titik, yaitu di sini dan di sini. Nah, untuk mendapatkan ini, maka kita menggeser fungsi ini, grafik dari fungsi ini, ke bawah sejauh lebih dari 4. Ya, dengan demikian, M-nya di sini harus lebih kecil dari min 4. Kenapa min? Karena di sini kita menggesernya ke bawah. Nah, demikianlah nilai dari batasan nilai M-nya di sini adalah M sama dengan 0 dan M kurang dari min 4 supaya fungsi ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, demikianlah video pembelajaran saya kali ini tentang aplikasi turunan. Jika Anda menyukai video ini, tekan tombol like, subscribe, dan bagikanlah kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.